إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa UPTEDU rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita membaca dan mempelajari kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullahu ta'ala. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita baca berkaitan dengan hukum wanita yang mustahadah. Ya, beliau mengatakan wanita mustahadah itu ya membersihkan farjinya, yaitu taghsilu farjaha summa tahsyuhu, kemudian menyumbat atau menyumpal ya, illa idza ahraqaha adamu au kanat shaimatan. Sulit dengan kalau nanti bisa menyebabkan sakit atau karena dia sedang puasa sehingga bisa membatalkan. Fa illam yakfiha ta'sibuhu bi khirqatin. Jika belum mencukupi maka diikat dengan kain, summa tatawaddu, kemudian berwudu, au tatayammamu, atau kemudian tayamum, fil waktu, di waktunya, wa tubadiru bis shalah, dan bersegera untuk sholat. Fa'in akharat, jika dia tunda sholatnya, li ghairi maslahati sholati, dengan alasan selain untuk kemaslahatan sholat, maka istanafa, dia mengulang hal-hal yang telah disebutkan tadi. Kemudian kita lanjutkan apa disampaikan oleh musannif. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa tajibu taharatu wa tajdidul asbi likulli fardin. Ya, ini wanita mustahadah. Sebenarnya sini wajib wa tajibu at-taharatu, wajib taharah, wa tajdidu al-asbi likulli fardin. Ya, wajib taharah dan tajdid, memperbarui apa? Ikatannya, kainnya. Meskipun ini tidak bergeser ya, masih tetap di tempatnya. Ya. Kapan ini? Likulli fardin, untuk setiap fardu ya. Setiap fardu. Jadi misalnya ingin sholat fardu, yaitu fardu ain, meskipun dinazarkan, maka harus tajdid al-asbi ini. Kemudian juga likulli fardin dan walikuli hadasin wairi hadasi adaim, dan adanya hadas selainnya hadas yang terus menerus. Jadi tajdid al-asbi tadi karena untuk melakukan yang fardu, dan juga karena misalnya ada hadas lain ya, misalnya dia salisul baul, orang yang keluar air kencing terus menerus. Maka ketika terjadi hadas yang lain, maka dia harus menguatkan lagi ikatan atau kain yang pada farjinya. Nah, kemudian dia boleh ini mustahadah ini, setelah dia toharah, dia boleh yaitu melakukan amalan fardu ya, misalnya sholat fardu dan sholat sunnah ya, semau yang dia kendaki. Artinya bebas, bisa banyak ya. Jadi dia ketika sudah bersuci ya, toharah, kemudian nanti bisa melakukan yang fardu, satu fardu, kemudian apa? Yang lainnya bebas, sholat sunnah banyak bisa. Tapi kalau nanti ketemu fardu lagi, harus wajib toharah lagi dan memperbarui apa tadi, kain atau ikatannya. Yaitu setiap ingin fardu dan setiap yaitu apa? Keluar hadas. Jadi kita tuliskan
tajibu at-thaharah atau wujub thaharah wa tajdid wa tajdidi al-asbi. Ini ketika itu yang pertama likuli fardin. Nah, kemudian yang kedua yaitu likuli hadas wairi hadasiyah adaim. Nah, ini wajib dia bersuci dan memperbarui ikatan atau kain yang ada pada farsinya itu ketika setiap ingin melakukan yang fardu, yaitu sholat fardu, ya, maka harus bersuci lagi. Ini wanita apa? Mustahadah, ya. Karena ini yang wanita mustahadah apa? Darahnya kan keluar terus, ya. Maka setiap ingin sholat fardu, dia wajib untuk bersuci dan memperbarui apa? Al-asbu tadi. Kemudian juga ketika dia yaitu salisul, ya, atau daimul hadas, maka nanti setiap kali ada hadas selain hadas yang daim, maka dia ya melakukan apa? Bersuci dan tajdid al-asb, ya. Nah, ini misalnya salisul baul dia punya hadas yang daim yaitu air kencing, tapi bisa terjadi hadas yang lain, misalnya buang air kecil, buang air besar. Nah, ketika terjadi ini, nah itu kan bukan hadasnya yang daim, bukan hadasnya yang terus menerus, hadas lain. Nah, ketika terjadi maka wajib thaharah dan tajdid al-asbu tadi. Kemudian wanita mustahadah itu boleh, yaitu sholat fardu 1 kali, kemudian sholat sunnahnya boleh banyak, ya, boleh banyak. Dilil mustahadah ma'al fardi masaat minan nawafil. Ya. Jadi fardunya memang 1 kali. Kalau untuk sholat sunnah dia nggak ada kewajiban kemudian mengulang bersucinya. Jadi misalnya dia kalau setiap sholat fardu, ini wanita mustahadah ya, kan keluar darah terus, ya. Ya. Maka dia apa? Setiap fardu pasti dia harus bersuci, ya. Karena kan dia darahnya keluar terus, ya. Nah, kemudian sehingga ketika ketemu misalnya sholat zuhur bersuci, ketemu asar bersuci. Nih. Tapi kalau sunnah ini bisa banyak, ya. Artinya ketika dia sholat subuh bersuci, kemudian setelah itu nanti mau sholat duha dia tidak bersuci lagi, jadi masih jadi satu sama yang fardu. Nanti sholat kemudian apa? Sholat sunnah mutlak dan seterusnya. Walaha ma'al fardi masaat minan nawafil. Ya, di antara hadis yang mendasari dari pernyataan ini, ya, bisa dilihat di hadis Abdullah bin Yazid al-Khatami radhiyallahu anhu, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mustahadah. Ya, wanita al-mustahadah. Tada'u shalah ayama aqra'iha, summa tasilu wa tusolli.
wal wudu'u inda kulli sholatin wa tasumu wa tusolli. Ya, dia meninggalkan sholat di hari-hari dia haid ya, di hari-hari kuruk ya, di hari-hari haid. Kemudian dia mandi dan sholat ya, kalau sudah selesai hari-hari haidnya. Wal wudu'u inda kulli sholatin, wudu setiap akan sholat ya, wa tasumu wa tusolli, dan dia puasa dan sholat ya. Kemudian dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaish radhiyallahu anha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakarat khabaraha. Ya, kemudian beliau menceritakan apa yang alami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma tasili, tsumma tawaddu'i likulli sholatin wasolli." Yaitu mandi, kalau sudah selesai haidnya mandi, kemudian wudu setiap akan sholat ya. Wasolli, dan sholatlah, berwudulah setiap akan sholat dan sholatlah ya. Maka ini menunjukkan wanita mustahadhah ini ketika nanti ketemu sholat fardu harus melakukan bersuci setiap ketemu sholat fardu. Adapun kalau sholat sunnah boleh kemudian jadi satu dengan bersucinya untuk sholat fardu. Kemudian Muslim mengatakan wasalisul bauli wal madhi misluha. Nah, adapun salisul baul itu yang orang keluar kencing terus menerus. Kemudian salisul madhi orang yang keluar yaitu apa? Madhi terus menerus, atau salisul wadi keluar wadi terus menerus, atau salisul rih ya, salisul rih keluar angin terus menerus, kentut terus menerus, tidak bisa terkontrol, atau ghaid buang air besarnya, dan mani ya. Ini pokoknya dia terus menerus seperti itu, misluha yaitu semisal wanita istihadhah, wanita mustahadhah ya. Jadi sama dengan hukumnya itu. Jadi ini inda langsung aja berarti inda apa? Daim hadas. Daimul hadas. Jadi hukumnya sama. Adapun yang beda nanti untuk masalah salisul mani. Kalau mani ini kan hadas besar, maka kalau salisul mani maka harus mandi setiap fardu ya. Jadi yang daimul hadas itu kan ada daimul hadas asghar, ada yang akbar. Nah, kalau di sini yang khusus untuk mani di surah Al-Karim disebutkan salisul mani yalzamu al-ghusl likulli fardin. Jadi kalau yang salisul baul, madhi, wadi, maka dia wudu ya wajibannya. Kemudian yang selanjutnya beliau mengatakan wa aqallu nifasi lahdutun. Minimal nifas adalah satu saat saja, sesaat. Artinya keluar saja, satu kali keluar. Wa aktsaruhu sittuna yauman wa ghalibu arba'una wa yarmu bi ma yarmu bil haidi. Nifas ya. Nifas ini kita tuliskan an-nifas ya. Itu adamu al-khariju, adam al-kharij awalahu qabla khamsata asyara.
khamsata asyara yauman ba'da faraghi rahim min jami'il walad. Yaitu darah yang keluar di awalnya qabla sebelum 15 hari setelah kosongnya rahim dari semua janin. Ya. Jadi misalnya seorang perempuan ya melahirkan hari ini, ya. Hari ini melahirkan, kemudian pada umumnya setelah melahirkan itu langsung keluar darah, maka darah nifas, yaitu darah nifas yang darah yang keluar setelah janin itu keluar semua, setelah rahimnya kosong. Kalau belum kosong maka belum dinamakan nifas. Misalnya bayinya janinnya 2, baru keluar 1, kemudian setelah keluar 1 keluar darah, maka darah ini bukan darah nifas karena rahimnya masih ada 1 janin. Nah, dinamakan darah nifas ketika rahim sudah kosong. Berarti kalau kembar bayinya 2, semua bayi harus keluar. Setelah keluar baru kemudian keluar darah, itu darah nifas. Dan darah nifas ini nanti adalah qabla khamsata asyara yauman, sebelum berlalunya 15 hari setelah melahirkan, ya. Jadi misalnya hari ini melahirkan, kemudian belum keluar darah, kemudian 1 pekan lagi keluar darah, ini darah nifas. Tapi kalau misalnya hari ini melahirkan, kemudian misalnya 17 hari kemudian baru keluar darah, maka bukan darah nifas. Jadi harus sebelum 15 hari, ya. Sebelum 15 hari. Kemudian meskipun dia di sini meskipun dia alaqah atau mudghah, ya, gumpalan darah atau keratan daging, itu ketika keluar dari rahim perempuan maka nanti juga bisa darah nifas, ya. Tapi tadi adalah dinyatakan itu adalah calon janin, ya, seperti itu. Minimalnya lahzatan, ya, 1 saat saja, maksimalnya yaitu 60 hari. Umumnya adalah 40 hari. Ini semua adalah dengan istiqra', ya, penelitian, survei. Ya, disebutkan di hadis Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat kanatin nufasa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'udu ba'da nifasiha arba'ina yauman atau arba'ina lailatan. Bahasanya orang-orang nifas pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ta'udu, duduk menahan diri setelah keluar dari nifas 40 hari atau 40 malam. Wa kunna natli ala wujuhina alwarsa ta'ni minal kalaf, dan kami mengoleskan di wajah-wajah kami alwaras, itu semacam tumbuhan, yaitu nanti kuning, bisa untuk mewarnai. Ta'ni minal kalaf, dari ya, ada bintik-bintik hitam kecil yang nanti di wajah. Ini disebutkan tadi taqutu ba'da nifasi arba'ina, ya. Sehingga dijadikan tadi keumuman nifas itu 40 hari umumnya, ya, maksimal 60 hari. Dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, riwayat Ibnu Majah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata alin nifasa arba'ina yauman illa antura tuhru qabla dzalika. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batas waktu bagi perempuan bernifas 40 hari kecuali nanti antura atau antara, ya, tuhra qabla dzalika, kecuali sudah suci sebelum itu, ya. Kemudian semua yang diharamkan bagi orang haid maka diharamkan bagi orang nifas. Ini sama hukumnya haid dengan nifas. Ada tambahan keterangan di Busyra Al-Karim, beliau mengatakan wajib bagi seorang perempuan, ya, bagi perempuan ini wajib untuk mengetahui tentang hukum-hukum yang dia butuhkan,
Contohnya apa? Tentang masalah haid, nifas, istihadah. Ya. Nah, nanti kalau suaminya itu paham tentang fikih ini, maka wajib mengajari istrinya. Tapi kalau tidak paham, maka dia nanti diminta untuk apa? Nah, bisa belajar kepada yang lain. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini berkaitan dengan tadi masih ada kaitannya dengan kewajiban wanita mustahadah, ya. Kemudian juga masuk dalamnya salisul baul dan yang lainnya. Kemudian berkaitan definisi nifas, minimal nifas, kemudian umumnya nifas, kemudian maksimalnya nifas. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.